Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dodi Pratama. Kali ini kita akan membuat satu bilah pisau lagi teman-teman, pisau survival ya. Di sini saya udah buat malnya. Jadi kita akan buat dia sesuai pesanan. Di sini kita menggunakan bahan dari Barsinso atau baja L6. Untuk desain sendiri itu permintaan dari si pemesan ya. Dia terinspirasi dari video lama kita, video yang ini. Jadi cuman sedikit dimodifikasi teman-teman. Jadi untuk handle-nya itu dia berbeda dengan video yang tadi. Oke, ini dia gambarnya sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita potong sesuai dengan pola tadi teman-teman. Kita potong menggunakan mata gerenda potong yang tipis seperti ini teman-teman. Dan di sini untuk pembuatan bilah kali ini tidak kita tempah ya. Kita langsung dari bahan utuhnya itu kita potong sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Langsung kita buat bevel teman-teman, jadi tidak kita tempah lagi. Nah, hasil potongan seperti ini masih lengket teman-teman, jadi kita geprok lagi ya, kita pukul, kita lepas satu persatu. Nah, hasil potongannya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita dinginkan dulu bagian gagang ini, bagian yang akan kita pegang nanti ya. Kita buat lagi lekuan karena tadi pas pemotongan agak sulit kita membuatnya. Oke, tahap selanjutnya tinggal kita rapikan seperti biasa teman-teman. Kita menggunakan batu gerenda kasar yang tebal seperti ini. Kita rapikan bagian potongan-potongan tadi supaya dia lebih rapi lagi ya, lebih presisi lagi. Kita rapikan bagian punggungnya, bagian depan atau bagian mata bilahnya. Selanjutnya kita buat bevel. Untuk pembuatan bevel ini sendiri kita buat model mata bilah grid karena ini kita survival ya. Selain dia tampilan menarik, dia juga mempunyai daya tahan lebih teman-teman kalau model grade itu. Ini kita lakukan secara perlahan seperti biasa, tidak kita tempah lagi teman-teman. Dan ini sudah kita tandai ya, sudah kita ukur sisi kanan dan kirinya, jadi jangan sampai bevelnya itu besar sebelah atau lebar sebelah gitu. Jadi supaya presisi kita tetap ukur, cuman tidak kita tampilkan ya di video kali ini. Oke, selanjutnya kita poles bagian sisi sebelahnya, dan di sini badan bilahnya juga tidak lupa kita gerenda juga teman-teman, atau kita haluskan. Dan untuk bagian ini bukan hal yang sulit ya, karena memang pada dasarnya bahan itu sudah rata. Kita tinggal membersihkan cat atau karat yang ada pada badan bilahnya tadi teman-teman. Oke, setelah semuanya bersih, selanjutnya kita poles lagi menggunakan gerenda amplas seperti ini. Saya gunakan amplas 150 untuk di awal ya. Kita lakukan secara perlahan, dan garis pada tulangan pada mata bilah itu juga menjadi daya tarik teman-teman. Jadi di sini kita lakukan itu pelan supaya garis pada mata bilah itu tidak hilang gitu atau tidak pudar. Tulangannya. Bagian punggungnya juga kita rapikan. Setelah itu kita bikin bevel di atas atau di ujung seperti ini teman-teman. Saya bikin bevel ini selain sebagai variasi, dia juga ada fungsi tersendiri teman-teman. Itu akan mempermudah proses kalau diperlukan proses menusuk atau menikam. Jadi pisau survival ya, juga untuk berburu. Di atas kita kasih gerigi, ini gunanya untuk menghidupkan fire starter ya. Fire starter atau variasi juga termasuk lah ya, termasuk bagian dari variasi juga, supaya tampilan itu lebih menarik teman-teman. Selanjutnya bagian gagang tadi kita bersihkan lagi atau kita kecilkan lagi ujungnya teman-teman, supaya nanti dia lebih mudah untuk masuk ke handle. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ini dia hasil pembuatan bilah tadi, hasil sementara ya. Ini tinggal kita sepuh. Masya Allah, hasilnya sangat-sangat mewah, walaupun bahannya sederhana ya. Oke teman-teman, lanjut kita bakar seperti biasa. Di sini saya masih menggunakan arang, dan jangan lupa kita maju mundurkan. Ini teknik pembakaran ya, supaya bagian panas pada mata bilah itu merata teman-teman. Dirasa panas sudah cukup, selanjutnya tinggal kita celup ke media air atau oli. Di sini saya menggunakan media oli, media yang cukup mudah diaplikasikan untuk golok-golok tebas teman-teman. Tahap selanjutnya setelah penyepuhan, kita bersihkan lagi bagian badan bilah yang menghitam tadi ya, karena kita bakar.
Kita bersihkan secara perlahan. Setelah itu lanjut kita masuk ke proses penggagangan. Sini gagang sudah kita buat ya, sudah kita siapkan, tinggal kita pasang saja. Dan jangan lupa dilem menggunakan lem Korea. Saya masih menggunakan lem Korea. Ini lem yang murah meriah. Lanjut kita bor teman-teman di bagian gagang tadi. Pastikan sudah kita tandai ya, jadi lubang itu enggak lari dari gagang ini. Handle tadi juga saya mau potong karena ini kepanjangan tadi ya, jadi kurang sesuai dengan bilahnya, karena bilah ini juga hanya sekitar 25 cm teman-teman. Kalau gagangnya itu atau handlenya kepanjangan juga kurang bagus. Oke, tinggal kita rapikan handlenya, kita bentuk sesuai yang kita inginkan. Untuk model handle dan sarung nanti model itu menggusi seperti ini teman-teman. Menggusi apa namanya, menyiku ya, siku-siku seperti ini, menyudut, jadi tidak bulat seperti golok pada umumnya, karena kita mau tampilannya itu lebih modern sedikit lah ya, walaupun memang prosesnya masih tradisional. Jangan lupa pinnya kita pasang supaya dia tidak mudah lepas atau tidak mudah copot dari handle. Lanjut kita buat lagi di sini lubang teman-teman, di handle, di ujung handle ya. Gunanya tuh kita mau pasang ring, untuk lubang tali ya. Di sini perlu pasang ring untuk apa? Karena supaya lubang itu tidak mudah lapuk teman-teman, jadi tidak mudah rusak. Dan selanjutnya handle itu kita clear lagi supaya dia kedap air, dan tentunya supaya lebih menarik teman-teman. Kita clear. Warangka juga kita clear teman-teman. Ini prosesnya tidak kita rekam tadi ya, proses pembuatannya. Oke, setelah itu tahap selanjutnya tinggal kita potong tali teman-teman. Ini untuk bagian ujung handle tadi ya, yang kita beri lubang tadi. Kita potong sesuai kebutuhan. Setelah itu kita pasang di lubangnya. Ini ada manfaat tersendiri ya, ada kegunaan tersendiri. Karena bilah itu pendek, hanya sekitar 25 cm, jadi tapi walaupun ukuran itu tidak terbilang besar, cuman dia bisa untuk tebas-tebas berat teman-teman. Jadi kita gunakan tali ini untuk kegunaan tebas-tebas berat supaya dia tuh tidak mudah lepas dari tangan kita. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Dan tali itu kalau dipasangkan seperti inilah kurang lebih ya, jadi kita masukkan dia ke tangan kita. Ini bahan tadi menggunakan bahan bar Shinso atau baja L6. Masya Allah ya, desainnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat menarik. Ini terinspirasi dari video kita di awal-awal kita ngonten teman-teman, pisau survival combat kalau dulu kita menyebutnya. Cuman bagian handle nih dimodifikasi. Kalau dulu tuh gagangnya itu hanya polos saja seperti itu, dililit kain. Kalau ini kita buat dia dengan kayu. Dan ini full tank ya sebenarnya. Ini full tank. Bilah ini panjangnya sekitar 25. Untuk ketebalannya ini masih tebal dari buat Shinso teman-teman, yaitu 4 mili. Untuk ketajaman juga insya Allah ini sudah sangat-sangat bagus ketajamannya ya. Sudah kita asah maksimal sesuai pesanan. Golok ini tidak hanya tajam tapi juga kuat teman-teman, karena memang digunakan nanti untuk berburu atau untuk survival ya. Untuk survival kita uji lagi ketahanannya itu menggunakan kayu teman-teman. Sini saya sudah sediakan kayu yang saya ambil dari hutan, dan dari bunyinya bisa dilihat, bisa didengar, ini kayu yang cukup keras ya. Saya lupa untuk masang talinya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang sudah lebih nyaman, tinggal kita tebas. Kita singkirkan dulu ranting ini, dia agak mengganggu. Tinggal kita tebas sampai putus teman-teman. Jadi walaupun ini pisau ya, kategori pisau bukan golok, cuman ini bisa untuk tebas-tebas berat teman-teman. Desain itu memang disesuaikan untuk kegiatan serbaguna, cuman dia simpel untuk dibawa-bawa gitu. Oke, putus. Ini dia ukuran kayunya. Jadi walaupun bilah ini terbilang tidak terlalu besar, tapi dia cukup untuk memotong kayu yang ukurannya lumayan besar seperti ini teman-teman. Ukuran selengan ya. Kita coba ke rantingnya. Masya Allah. Jadi untuk ketajamannya sudah sangat-sangat bagus, sudah sangat-sangat layak ya. Untuk ketajamannya bagaimana setelah kita tes tadi? Masya Allah,
Insyaallah untuk ketajaman ini masih sangat-sangat bagus. Jadi ketajamannya awet ya. Barsinso ini atau baja 6 ini kalau penyepuhannya pas, maka kualitasnya sangat-sangat bagus teman-teman. Kita coba dengan kertas baru. Tadi kertasnya sudah kecil ya. Nah, Masya Allah, untuk ketajamannya sudah sangat-sangat bagus, awet ketajamannya. Jadi bisa dikatakan penyepuhannya itu pas. Kalau untuk tajam saja teman-teman, kaleng saja diasah dia bisa tajam. Cuman untuk keawetan itu ya itu tergantung kepada bahan dan penyepuhannya. Untuk bilahnya juga aman, tidak ada gompal. Cuman ini masih agak kotor ya, karena kena getah tadi, kita tebas-tebas ke kayu tadi. Sebelum dikirim nanti kita akan bersihkan dulu teman-teman. Oke, itu dia tadi proses pembuatannya. Dan ini warangkanya teman-teman, atau sarungnya tadi lupa kita review ya. Jadi ini menggunakan kayu yang sama dengan handle-nya tadi. Dan modelnya juga seperti ini teman-teman. Saya nggak tahu nyebutnya apa ya, tapi memang tampilan itu lebih modern saja. Saya suka gitu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya rasa cukup gitu aja ya. Sudah cukup panjang videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.